Sya, lu ngapain di sini? Lu yang ngapain tadi di lapangan? Ngapain apa sih? Kenapa lo harus ngakuin kalau itu kesalahan lo? Padahal anak IPA juga terlibat, Davin. Kenapa lo harus ngorbanin diri lo buat dihukum? Gue bener-bener gak tega liat lo dihukum. Karena gue emang pantas dapat hukuman itu, Sya. Kenapa sih lo mikir kayak gitu? Rara bener. Udah terlalu banyak orang yang jadi korban akibat keegoisan perasaan gue sama dia. Jadi gue harus bertanggung jawab atas keributan yang udah gue buat. Rara lagi, Rara aja terus, Davin. Gue nya kapan? Lo gak pernah sadar ya? Kalau gue juga jadi korban keegoisan lo. Gue sadar, Sya. Gue sangat sadar. Makanya gue mau pastiin gak akan ada lagi orang yang jadi korban. Gue harap lo ngertiin gue. Davin, gue belum selesai ngomong. Gue udah jelas. Gue udah ngejelasin semua, Sya. Kurang apa lagi? Ya, gue gak mau kalau lo dihukum. Sedangkan anak kita juga terlibat. Kenapa harus ngorbanin diri lo sendiri Itu sih? emang tanggung jawab gue, Sya. Gue yang buat masalah. Gue yang harus tanggung jawab. Mendingan sekarang lo pulang, Sya. Vin. Davin, gue belum selesai ngomong. Ih, nyebelin banget sih. Masih mikirin Ardi ya, Rana? Hai Shell, gue lagi kepikiran Opa Davin. Yang kejadian di lapangan tadi ya? Lo tau sendiri kan, Pak Togar kalau ngasih hukuman pasti nggak kira-kira. Opa Davin pasti dihukum berat banget, Shell. Ya, Gue ya. kasihan deh sama dia. Ya pasti Davin juga udah bikin resikonya kan, Ra. Tapi jujur gue jadi ngerasa bersalah banget deh sama dia. Dia pasti ngelakuin itu gara-gara gue. Gara-gara lo? Kenapa gara-gara lo? Jadi semalam tuh gue nyamperin Davin. Terus gue bilang sama dia untuk stop ngerecokin anak IPA dan bahas masa lalu hubungan gue sama dia. Intinya gue nyalain dia gitu deh. Makanya Shell, gue tuh percaya banget dia ngelakuin itu karena omongan gue semalam. Padahal masalahnya juga ada sangkut pautnya sama gue. Tapi gue tuh ngerasa kayak hubungan gue sama Davin tuh nimbulin banyak korban deh. Jadi kayak gitu. Ra, enggak. Gue juga yakin Davin kayak gitu karena emang dia anggap omongan lo tuh ada bener juga. Dan menurut gue pun omongan lo tuh bener gitu loh. Jadi yang dia lakuin ke Ardi itu udah pasti salah. Kekerasan tuh gak ada benernya, Kak. Iya sih Shell, gue tahu dia salah. Cuma gue kasihan banget sama dia kalau sampai dihukum berat sama Pak Togar. Padahal itu juga gara-gara gue. Lo bisa gak sih stop nyalain diri lo sendiri? Lagian menurut gue omongan lo tuh bener kok. Dan apa yang lo lakuin tuh juga bener, jadi gak ada salahnya. Gue mau Shell. Sama-sama dong. Mungkin Tuhan dan semesta tak izinkan kita untuk bersama dalam satu cinta. Sayang, ini takkan mudah, runtuhkan segala. Gimana, Bu? Syairnya ringan, tapi menyentuh hati.
Saya yakin yang suka lagu ini bukan remaja-remaja yang kayak kamu aja. Tapi orang-orang dewasa ya seperti saya ini suka dan seneng banget dengernya. Oh, saya seneng banget Bu. Saya bersyukur banget kalau Ibu seneng sama lagu ciptaan saya. Berarti janji saya untuk bikin lagu yang bagus untuk Michelle dan label Ibu berhasil dong? Janji saya lunas? Tentu dong. Saya yakin kalau Michelle nyanyiin lagu ini pasti akan cepat hits. Mengingat Michelle itu udah dikenal banyak orang karena video YouTube yang viral itu kan? Iya, bener. Ya udah kalau gitu tolong kamu sampaikan ke Michelle kalau Michelle harus pelajari segera lagu ini. Karena weekend depan kita akan segera melakukan rekaman. Oke Bu, saya sampaikan ke Michelle. Terima kasih ya Bu ya. Makasih ya Pak, udah bayar pakai aplikasi ya. El, Hah? kok kamu naik ojol? Nggak sama Mike? Ibu kenapa sih setiap ngeliat El pulang sendiri kayak aneh gitu? Emang El nggak ada apa-apa sama Mike kan? Iya, nggak gitu. Cuman kan kamu akhir-akhir ini sering sama Mike. Apalagi kamu project bareng Mike. Pulangnya suka sama Mike. Jadi kayaknya aneh aja kalau kamu pulang nggak sama Mike. Ibu, kan kita punya kesibukannya masing-masing. Jadi ya nggak mungkin bisa sama-sama terus. Lagian El hari ini tadi habis dari rumah sakit jengukin temennya El yang sakit. Terus si Mike juga habis dari studio Scorpio buat ketemu sama Bu Berliana. Ya soalnya beda aja waktu ada botol kecap. Kamu kan setiap hari pulangnya selalu sama botol kecap, ya kan? Itu karena Mike nggak selebay botol kecap yang kemana-mana harus bareng sama El. El, botol kecap itu nggak lebay, tapi dia itu pejuang tangguh. Gara-gara itu kan, kamu tuh jadi kangen banget sama dia. Pulang ya Ibu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa gabut-gabut? Iya. El, maaf ya ibu salah ngomong ya. Gara-gara ibu ngomong kamu jadi mikirin si botol kecap. Enggak. Kayaknya El mau mandi deh Bu ya, gerah. Terus oh iya ntar Mike kayak mau datang ke rumah buat ngobrol tentang Bu Berliana. El mandi ya Bu ya? Iya. Apa bener lo yang udah nuker isi kado Davin buat gue? Kayaknya Rara udah mulai ragu sama gue. Ini bahaya. Kalau sampai Davin masuk deketin Rara lagi selama gue nggak masuk sekolah, bisa-bisa Rara sama Davin balikan lagi. Dan gue kehilangan kesempatan buat terbut Rara dari Davin. Gue mau pulang sekarang dan masuk sekolah besok. Gue gak mau kasih kesempatan buat Davin deketin Rara di saat Rara lagi rapuh kayak gini. Mati banget sih. Dik, lagi ngapain lo? Gua mau nyambut infus gua. Sakit ternyata. Ngapain dicabut, Ar? Namanya juga diinfus ya sakit. Apa jangan-jangan lu mau kabur kan dari rumah sakit? Nih ya, kalau gua di sini terus, itu sama aja gua ngasih kesempatan ke Davin untuk deket lagi sama Rara. Apalagi sekarang Rara itu mulai terpengaruh sama omongannya si Davin. Kalau gua yang udah nuker kadonya. Di, lo tuh harus bisa berpikir lebih smart lagi. Kalau cabut di rumah sakit sekarang, lo gak akan merubah apapun. Nih, denger ya. Kalau gua jadi lo, gua akan manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Gua akan nembak Rara. Dan gua yakin, dia pasti gak akan tega
buat nolak orang yang lagi babak belur kayak lo. Udah, turutin aja tuh mau si Aldino. Ada beneran juga, Ar. Dengan manfaatin kondisi lo yang kayak gini di rumah sakit.